Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya secangkir kopi pagi itu rasanya wah pas banget? Atau kenapa kita kadang ngebet banget ngejar sesuatu? Kayak promosi, atau gadget baru, atau bahkan sekedar likes aja di medsos. Padahal mungkin ya nggak butuh-butuh amat. Ternyata ada mesin pendorong kuat di otak kita nih. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba gali inti dari bab 3 buku Overloaded, judulnya Getting Motivated. Nah, kita udah siapin catatan sama beberapa kutipan kunci dari bab ini buat kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi misi kita kali ini kita pengen paham nih sirkuit motivasi sama penghargaan di otak kita tuh gimana sih kerjanya. Terus, apa peran penting zat kimia kayak dopamin? Dan gimana sistem purba ini kok kayaknya bisa agak kacau ya di dunia modern yang penuh banget stimulasi ini. Yuk, langsung aja kita lihat penemuan awalnya gimana. Tentu, tentu. Sistem ini tuh ya pada dasarnya warisan evolusi kita. Penting banget. Dirancang buat dorong kita cari hal-hal penting, ya kayak makanan, rasa aman, pasangan gitu, buat bertahan hidup. Tapi ya itu tadi, seperti yang Anda bilang, dunia modern ini tantangannya beda. Banyak banget rangsangan yang gampang diakses, nah ini bisa istilahnya ngebajak sistem ini. Jadinya malah ngarah ke perilaku yang ya kurang sehat, atau bahkan bisa jadi adiktif gitu. Kisah penemuannya sendiri juga lumayan seru loh. Berawal dari semacam ketidaksengajaan gitu di laboratorium pertengahan abad ke-20. Oh iya iya, ini cerita yang sering disebut ya tahun 1954. Ada James Old sama Peter Milner. Mereka sebenarnya lagi neliti hal lain kan ya pada tikus, tapi malah nemu sesuatu yang wah mengubah banget pemahaman kita soal motivasi. Betul. Jadi mereka itu nanem elektroda ke otak tikus. Mhm. Terus nggak sengaja elektroda itu menstimulasi area tertentu. Nah, sekarang kita tahu, area itu termasuk bagian penting namanya nucleus accumbens. Itu pusat kuncilah buat proses hadiah sama motivasi. Pas area itu terstimulasi, mereka lihat perilaku tikus jadi aneh banget. Aneh gimana tuh? Tikus-tikus itu jadi kayak terobsesi gitu. Nekan tuas terus-terusan cuma buat dapat stimulasi listrik di area itu. Ribuan kali loh mereka nekan tuasnya. Serius? Sampai segitunya? Iya, sampai nggak baikan makanan sama minuman. Padahal mungkin lagi lapar atau haus, kayak nggak ada puasnya gitu. Ini nunjukin adanya sirkuit internal yang, wah, kuat banget dorongannya. Kuat banget ya. Ini berarti bukti pertama dong ya ada pusat penghargaan di otak mamalia. Tepat sekali. Bukan cuma satu titik ya, tapi ini jadi awal kita paham soal sirkuit penghargaan. Jadi, semacam jaringan area otak yang saling nyambung, saling komunikasi gitu, buat dorong perilaku cari hadiah. Oke, jadi ini fondasi penting banget ya. Ada mekanisme biologis dasar yang bikin kita ngejar pengalaman yang dianggap berharga sama otak. Betul. Nah, penemuan ini penting banget. Ada mekanisme biologisnya. Nah, kalau udah ngomongin sirkuit penghargaan, nama yang pasti langsung muncul itu kan dopamin ya. Banyak banget yang masih mikir kalau dopamin itu molekul kesenangan. Pandangan awal emang gitu kan ya? Dari penelitian tahun 70-an, 80-an gitu. Iya, iya, penelitian awal, contohnya dari Roy Weiss, itu ngaruh banget. Eksperimen dia nunjukin kalau tikus yang reseptor dopaminnya diblokir, itu jadi hilang minatnya sama makanan enak yang biasanya mereka suka banget. Oh gitu. Iya, mereka jadi berhenti kerja buat dapetin makanan itu. Makanya kesimpulan waktu itu ya, dopamin itu sama dengan rasa enak atau hedonia. Seolah-olah dopamin itulah yang bikin sesuatu terasa enak. Tapi kan sains nggak berhenti di situ ya. Terus muncul Kent Berich. Nah, ini dia nih yang studinya soal ekspresi wajah tikus. Kedengarannya spesifik banget ya. Tapi ternyata penting banget. Mulai nantang pandangan dopamin sama dengan kesenangan tadi. Dia bawa pemisahan konsep yang krusial. Betul sekali. Berich ini teliti banget ngamatin mikroekspresi tikus pas ngerasain sesuatu. Dia nemuin gini, tikus yang kadar dopaminnya ditekan habis-habisan, itu ternyata masih nunjukin ekspresi wajah suka, kayak jilat-jilat bibir gitu pas dikasih larutan manis langsung ke mulutnya. Oh, jadi mereka masih bisa ngerasain enak gitu ya? Iya, mereka masih liking, masih suka. Yang hilang itu dorongannya buat nyari atau usaha dapetin makanan itu. Mereka jadi nggak wanting, nggak ngidam lagi gitu.
Wah, ini pemisahan yang penting banget. Jadi, bisa aja kita suka sesuatu tapi nggak pengen-pengen amat ngejarnya, dan sebaliknya, bisa jadi kita pengen banget sesuatu yang sebenarnya udah nggak kita suka lagi. Berarti dopamin lebih ke sisi pengennya atau wantingnya ini ya? Tepat. Ini inti temuan Berridge sama rekannya, Terry Robinson. Dopamin itu lebih pas disebut neurotransmitter motivasi atau salience. Jadi dia nandain sesuatu tuh penting, menarik, layak dikejar. Dia ngasih dorongan, si wanting ini. Terus rasa senangnya gimana? Nah, pengalaman senang yang subjektif atau liking, itu kayaknya lebih diurus sama sistem lain. Misalnya, opioid endogen itu zat mirip morfin alami di tubuh kita sama endokannabinoid. Adanya di area spesifik otak yang namanya hedonic hotspots. Pantesan ya, kadang kita scrolling medsos terus itu wanting berarti ya. Padahal udah nggak ngerasa seneng lagi, likingnya udah turun. Oke, jadi penemuan kuncinya di sini. Otak kita punya sistem beda buat menginginkan sesuatu yang didorong dopamin, sama sistem buat menikmatin sesuatu yang melibatkan sistem lain kayak opioid, gitu ya? Betul. Makanya kita bisa aja terus ngejar hal yang sebenarnya udah nggak kita nikmatin lagi. Ini juga kelihatan kok di manusia. Misalnya pasien Parkinson, kan neuron dopaminnya banyak yang rusak tuh. Iya, betul. Nah, mereka sering laporan masih bisa nikmatin makanan enak atau aktivitas lain yang nyenengin. Meskipun mungkin mereka juga ngalamin anhedonia, yaitu nggak bisa ngerasain seneng, sama afolisi, kurang motivasi gitu. Teori dopamin lain kayak prediction error juga nggak bisa jelasin semua. Contohnya? Contohnya gimana rasa haus garam gitu bisa micu dopamin padahal nggak ada pembelajaran baru. Oke, paham. Jadi bedain wanting sama liking ini kunci ya. Tapi ada lagi nih dimensi lain dari motivasi yang kayaknya nyambung juga sama dopamin, yaitu soal seberapa besar usaha yang mau kita keluarin. Nah, ini kita masuk ke penelitiannya John Salamon. Iya, Salamon ini ngasih sudut pandang yang melengkapi banget. Dia tuh ngegambarin peran dopamin kayak energi aktivasi di ilmu kimia. Tahu kan? Energi minimal yang dibutuhin buat memulai reaksi. Oh, energi buat mulai gerak gitu ya? Nah, iya. Dalam perilaku, dopamin tuh bantu kita ngatasin rasa malas atau biaya buat ngelakuin upaya demi tujuan yang dianggap berharga. Apalagi kalau tujuannya butuh kerja keras. Gimana dia ngujinya? Pasti pakai tikus lagi ya? Dikasih pilihan susah gitu. Hahaha, tentu saja. Eksperimen klasiknya gini. Tikus dikasih pilihan. Mau makanan standar yang gampang diambil, atau makanan enak banget, misalnya butiran manis gitu, tapi ngambilnya susah. Mesti manjat pagar atau neken tuas berkali-kali. Terus hasilnya? Hasilnya konsisten banget. Kalau kadar dopamin di nukleus accumbens-nya rendah, misalnya karena diblokir obat, tikusnya jadi cenderung milih yang gampang aja, walaupun hadiahnya kurang oke. Tapi kalau dopaminnya normal atau tinggi, nah mereka lebih termotivasi buat kerja keras demi hadiah yang lebih enak. Ini nggak cuma berlaku buat tikus saja kan ya? Relevansinya ke kita, ke manusia gimana? Oh, relevan banget. Salamone kerjasama bareng Michael Treadway, mereka nunjukin ada kaitan antara fungsi dopamin, diukurnya nggak langsung sih pakai brain imaging atau lihat respons pas dikasih tantangan, sama motivasi berbasis usaha di manusia. Contohnya gimana? Misalnya, orang dengan gejala depresi tertentu, kayak anhedonia atau gampang capek itu, cenderung milih tugas yang lebih gampang dengan imbalan lebih kecil pas diuji di lab. Ini nyambung juga sama rasa lelah atau fatigue. Ada contoh menarik lagi nih, obat namanya tetrabenazine. Itu dipakai buat ngatasin gerakan nggak kekontrol pada penyakit Huntington. Oh ya, penyakit neurodegeneratif itu ya? Betul. Nah, cara kerja obat ini tuh nguras dopamin di otak. Efek samping utamanya, itu dia, kelelahan parah banget, sama motivasi turun drastis. Salamon nunjukin di tikus, obat ini bikin mereka langsung ganti haluan, milih opsi gampang terus di tugas yang butuh usaha. Wah, jadi dopamin rendah itu beneran bisa bikin kita ngerasa capek, lesu, males ngapa-ngapain gitu ya? Benar. Dan ada kaitan menarik lagi nih sama peradangan atau inflamasi. Pas kita sakit atau cedera, kan tubuh ngeluarin zat kimia namanya sitokin pro-inflamasi. Iya, sering dengar istilah itu. Tapi ini jadi buka kemungkinan juga ya, kaitan antara peradangan kronis walaupun tingkat rendah, terus dopamin yang keganggu, sama kondisi kayak sindrom kelelahan kronis atau MIFCS. Atau mungkin beberapa jenis depresi yang susah diobatin. Tepat sekali. Ini bisa jadi arah baru buat penelitian dan mungkin terapi masa depan.
bisa jadi targetnya sistem dopamin atau peradangannya itu sendiri. Oke, jadi intinya di sini, dopamin itu bukan cuma bikin kita pengen sesuatu, tapi juga ngasih kita semacam bensin mental buat ngadepin tantangan dan ngeluarin usaha demi tujuan yang kita anggap penting. Bener gitu ya? Betul, betul. Itu rangkuman yang pas. Ya, terutama dalam konteks kecanduan. Nah, ini aspek yang krusial banget. Obat-obatan adiktif, ya kayak kokain, amfetamin, heroin, atau bahkan yang legal kayak nikotin dan alkohol, itu cara kerjanya ya ngebajak sirkuit penghargaan tadi. Ngebajak gimana maksudnya? Mereka bikin lonjakan dopamin yang gede banget, nggak wajar, di nukleus accumbens. Seringkali sumbernya dari area penting namanya ventral tegmental area atau VTA. Itu salah satu pabrik dopamin utama di otak tengah. Banjir dopamin ini jauh lebih dahsyat daripada yang dihasilkan hadiah alami kayak makanan enak atau seks gitu. Jadi otak kita langsung nganggap obat itu jadi hal yang paling penting gitu ya? Lebih penting dari segalanya. Persis, obat itu dikasih salience atau penonjolan yang luar biasa. Tapi cerita kecanduan itu lebih rumit loh daripada sekedar ngejar high atau ngindarin sakau. Banyak orang fokusnya ke gejala fisik putus obatnya aja. Tapi coba deh pikirin, rasa pengen yang kuat banget itu sering muncul lagi lama setelah gejala sakaunya hilang. Apalagi kalau ada pemicunya. Penelitian nunjukin ada mekanisme lain nggak sih yang lebih kuat? Anda benar banget. Gejala putus obat atau sakau itu emang nyata, tapi biasanya cuma sementara. Beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Tapi resiko kambuh atau relapse itu bisa bertahan bertahun-tahun loh, dan sering banget dipicu sama stres atau paparan ke penanda atau cues. Penanda itu kayak gimana contohnya? Ya bisa orang, tempat, benda, bau, bahkan suasana hati yang dulu sering barengan sama pas pakai narkoba. Ini nunjukin ada perubahan jangka panjang di otak. Lagian, obat kayak amfetamin itu bisa bikin kecanduan parah loh. Padahal gejala putus obat fisiknya nggak seberat opioid kayak heroin. Nah, disinilah konsep sensitisasi yang ditemuin Berich sama Robinson jadi penting banget ya. Ini agak kebalikan sama intuisi kita soal toleransi kan? Betul. Biasanya kan kita mikirnya soal toleransi, butuh dosis makin tinggi buat dapat efek yang sama. Dan itu emang terjadi buat beberapa efek obat, kayak rasa euforianya, likingnya. Tapi Berich sama Robinson nemuin kalau penggunaan narkoba berulang itu justru bikin sistem dopaminnya sendiri jadi lebih sensitif. Lebih sensitif. Gimana tuh? Lebih sensitif terhadap efek motivasional dari obat itu dan penandanya. Ini namanya sensitisasi insentif. Jadi sistem wantingnya malah jadi super reaktif gitu? Tepat sekali. Jadi setiap kali terpapar obat, atau bahkan cuma lihat penandanya aja, sistem dopaminnya itu ngelepasin dopamin lebih banyak dan lebih cepat. Ini nyiptain dorongan wanting atau craving yang kuatnya minta ampun. Dan makin lama makin kuat loh, meskipun efek liking atau rasa seneng dari obatnya sendiri mungkin udah turun banget, atau malah udah nggak ada sama sekali. Wah, ngeri juga ya. Bridge pernah pakai analogi lemari Tupperware yang longsor. Jadi satu pemicu kecil aja bisa bikin keinginan yang nggak terkendali itu muncul semua. Ini udah kebukti di manusia juga? Atau baru di hewan percobaan aja? Nah, ini awalnya agak susah dibuktiin di manusia. Beberapa studi awal dari Marco Layton malah nunjukin pelepasan dopamin pada pecandu itu turun. Tapi terus disadari, ternyata dosis sama konteks itu penting banget. Maksudnya? Pas Layton ngasih dosis amfetamin yang cukup tinggi, dan dikasihnya dalam konteks yang ada penanda narkobanya, misalnya ada alat suntik bohongan atau bubuk putih gitu, nah barulah kelihatan bukti sensitisasi dopamin di manusia. Terutama sensitisasi yang terkait sama perasaan jadi lebih berenergi dan pengen lagi. Berdasarkan temuan ini dan lainnya, Layton ngusulin hipotesis 2 pukulan dopamin pada kecanduan. Pertama, ada kemungkinan tingkat dopamin baseline, jadi dopamin pas lagi nggak ada stimulus narkoba, itu turun. Ini bisa jelasin kenapa pecandu sering kurang minat sama hadiah alami lain, yaitu tadi, anhedonia, afolisi. Terus pukulan keduanya? Kedua, sistem dopaminnya jadi hiperresponsif atau tersensitisasi terhadap obat dan penandanya. Jadi pas ada pemicu, langsung dia meledak. Rasa wantingnya susah banget ditahan. Ini gambaran yang agak sulam ya jadinya. Motivasi buat hidup normal rendah, tapi begitu ada pemicu terkait narkoba, motivasinya meledak nggak terkendali. Lingkungan juga kayaknya ngaruh banget ya ke kerentanan ini. Kayak eksperimen Red Park gitu. Betul banget. Eksperimen klasik Bruce Alexander itu dampaknya besar. Tikus yang hidup di kandang sendirian, standar lab gitu, cepet banget jadi kecanduan air morfin. Tapi tikus yang hidup di Red Park itu, lingkungan yang luas, rame, banyak mainan, bisa interaksi.
Mereka malah cenderung milih air putih biasa daripada air morfin. Padahal udah nyoba juga loh mereka. Wah, ini pengingat kuat banget ya. Berarti lingkungan kita, koneksi sosial, punya tujuan hidup, punya alternatif lain yang memuaskan, itu bisa jadi semacam benteng pertahanan alami ya dari perilaku adiktif? Tepat sekali. Temuan ini punya implikasi gede buat memahami kenapa ya populasi yang ngalamin isolasi sosial, trauma, kemiskinan, atau kehilangan budaya itu seringkali tingkat kecanduannya lebih tinggi. Jadi, ini bukan cuma soal kimia otak aja, tapi interaksi yang rumit antara biologi, psikologi, sama lingkungan sosial. Ini jadi makin nekenin ya betapa kompleksnya kecanduan itu. Kayak yang ditekankan juga sama Salamone di sumber kita, kalau kita menyederhanakannya jadi cuma soal dopamin aja atau satu faktor aja, itu bisa bahaya dan menyesatkan banget. Penting banget buat diingat. Kecanduan itu kondisi biopsikososial. Ada faktor genetik, ada perbedaan tiap orang dalam respon stres, ada riwayat hidup, ada kondisi kesehatan mental lain, dan tentu aja faktor lingkungan dan sosial itu tadi. Jadi, ngelihatnya mesti holistik, menyeluruh gitu. Jauh lebih bermanfaat. Dan sistem motivasi ini sendiri juga nggak statis kan ya? Mood kita, tingkat stres, bahkan rasa lapar aja, itu semua bisa ngaruh ke seberapa kuat dorongan wanting kita pada saat tertentu. Bener banget. Dan mungkin sebagai penutup diskusi soal mekanisme dasar ini, kita perlu sebut sedikit peran penting lobus frontal. Itu bagian otak di belakang dahi kita. Oh ya, bagian yang buat mikir itu ya? Betul, area ini tanggung jawabnya buat fungsi eksekutif, kayak merencanakan, ngambil keputusan, ngontrol impuls, nilai konsekuensi jangka panjang. Lobus frontal inilah yang mestinya jadi rem atau pengendali buat dorongan-dorongan dasar dari sistem penghargaan tadi. Jadi kayak tarik-menarik gitu ya, antara dorongan sama rem. Nah, iya. Interaksi antara dorongan ya dari sistem dopamin atau limbik ini sama kontrol dari lobus frontal itu kunci buat perilaku yang adaptif. Gangguan di interaksi ini sering banget kelihatan pada kecanduan dan masalah perilaku lainnya. Tapi ya detailnya kita bahas lain waktu deh. Oke, sip. Kalau gitu, mari kita coba rangkum beberapa poin kunci dari penjelajahan kita di bab 3 ini ya. Jadi kita punya sistem penghargaan di otak yang emang dirancang buat motivasi kita. Dopamin itu peran utamanya di dorongan keinginan atau wanting sama dorongan buat berusaha. Dan ini beda sama kesenangan atau likingnya. Betul. Sistem ini kan warisan evolusi buat bertahan hidup ya. Jadi kuat banget. Tapi, ya itu, dia juga rentan dibajak sama rangsangan supernormal kayak narkoba. Akibatnya bisa perubahan jangka panjang, kayak sensitisasi tadi, bikin sistem wanting jadi hiperaktif sama pemicu. Motivasi kita juga dipengaruhi sama persepsi soal usaha, kondisi internal kayak peradangan, dan yang penting banget, lingkungan sama koneksi sosial kita. Memahami dasar-dasar ini kayaknya bisa bantu kita ngelihat motivasi sama godaan, baik yang gede maupun kecil sehari-hari, pakai kacamata yang beda ya. Bukan cuma soal kuatnya tekad ngelawan kelemahan, tapi lebih ke dinamika rumit antara kimia otak, pembelajaran, sama konteks kita. Iya, ini ngasih kita pemahaman yang lebih lebih bernuansa gitu. Dan mungkin bisa lebih berbelas kasih juga ke diri sendiri atau ke orang lain pas lagi ngadepin tantangan motivasi atau perilaku kompulsif. Nah, ini bawa kita ke pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kalau sistem wanting kita ini ternyata gampang banget dipengaruhi sama penanda di lingkungan dan bisa jadi makin sensitif sama pemicu tertentu, kira-kira seberapa besar ya keinginan sama motivasi kita sehari-hari di dunia modern yang kayak gini dibentuk sama penanda yang ada terus di sekitar kita? Maksudnya kayak gimana tuh? Ya kayak iklan yang janjiin kebahagiaan, notifikasi medsos yang nggak ada habisnya, budaya konsumerisme. Mungkinkah semua ini tuh sebenarnya secara konstan ngelatih sistem wanting kita buat ngejar hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak benar-benar kita sukai atau kita butuhin buat kesejahteraan kita yang sejati? Nah, ini sesuatu buat direnungkan.